Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya. Selamat pagi anak-anak, karena belum lewat jam 12. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta salah satu siswa yang mau memimpin doa. Coba, Ketua Kelas, Dedi. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Dedi. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, kalian melakukan absensi di LMS. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Aduh, Aduh. Oke, harus bagus. sehat, Bu. Sebelum itu juga Ibu minta kalian mempersiapkan semua buku, kemudian mendownload materi ajar yang sudah Ibu share di LMS. Di sana juga sudah ada LKPD-nya, nanti yang akan kalian diskusikan. Ada yang masih ingat? Waktu ini kalian belajar tentang apa? Besaran dan satuan, Bu. Nah, itu dasar di fisika. Sebelum masuk ke materi, yang kita pelajari dulu itu tentang besaran dan satuan. Baru bisa masuk ke masing-masing bab yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru, seperti yang disebutkan tadi, yaitu tentang gerak lurus. Nah, jadi yang kita bahas hari ini tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati video perlombaan lari, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian gerak lurus dengan baik dan benar. Dan seterusnya, dan kalian bisa lihat di sana, kita akan ada diskusi kelompok lewat WA. Nah, sekarang perhatikan ini. Sekarang kita mulai perlombaan ini. 1, 2, 3. Oke, cukup sampai di situ. Dari video yang kalian amati, kegiatan apa tadi di video itu? Lomba lari. Kegiatan lomba lari. Nah, lari itu salah satu contoh dari gerakan. Apa itu gerakan? Perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Oke, boleh. Benda dikatakan bergerak jika dia mengalami perpindahan tempat. Yang kita bahas sekarang itu tentang gerak dengan lintasan yang lurus, seperti lomba lari tadi ya. Sekarang Ibu kembali ke PPT tadi. Di sini ada atlet dengan lomba lari yang sesuai dengan lintasan masing-masing. Jika mereka itu lari 1 kali keliling lapangan, kira-kira berapa jarak yang mereka tempuh dan berapa perpindahan mereka? Jarak dan perpindahannya sama, Bu. Peserta yang lapangan. Nah, oke. Untuk itu kita akan melakukan kegiatan berikutnya, sehingga nanti akan kalian lebih mengerti apa itu jarak, apa itu perpindahan, apakah sama atau berbeda keduanya. Yang kalian harus lakukan sekarang yaitu berkumpul bersama kelompok, melakukan diskusi kelompok pada WA group. Sudah Ibu buatkan WA-nya, Ibu ingatkan ini sekali lagi kelompoknya ada 3 kelompok kita, kelompok Newton, Pascal, dan Einstein. Ibu juga akan mengunjungi kalian ke masing-masing kelompok. Jadi pada saat diskusi kelompok, kalian boleh leave meeting. Kemudian nanti akan Ibu ingatkan kembali kapan waktunya mau hampir habis, kalian join lagi pakai link yang tadi Ibu share. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan boleh leave meeting, kemudian diskusi di dalam grup masing-masing. Silakan di leave meeting.
Kita sekarang mulai presentasi kelompok. Nah, Ibu pilih kelompok Pascal. Silahkan presentasikan jawaban dari kelompok kalian, dimulai dari jawaban yang nomor A. Silakan, siapa yang mau ngomong? Nomor A, soalnya beberapa orang sedang berada di dalam mobil yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Tiba-tiba, seekor sapi melintas sehingga sopir harus mengerem agar tidak menabrak sapi tersebut. Apakah jenis gerak tersebut? Besaran apa saja yang terdapat pada gerak tersebut? Jelaskan jawabanmu. Jenis geraknya itu GLBB, diperlambat. Karena GLBB merupakan gerak lurus suatu benda yang kecepatannya berubah-ubah karena adanya percepatan tetap. Perbesarannya, percepatan, kecepatan, jarak, dan waktu. Bagaimana dengan kelompok lain? Nanti bisa kalau ada yang berbeda pendapat, silahkan disampaikan. Kita kasih dulu waktu kelompok Pascal untuk menyampaikan semua hasil presentasinya. Sudah disampaikan keempat jawabannya. Kita akan mulai bahas dari jawaban pertama. Jadi Ibu minta partisipasi dari kelompok yang lain sekarang. Ada yang mau mengkoreksi dulu? Silakan. Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Atau Ibu tanya dulu, apakah benar jenis geraknya GLBB diperlambat? Benar, Bu. Benar, Bu. Kenapa GLBB? Kenapa bukan GLB? Karena kecepatannya berubah, Bu. Dari mana tahu kecepatannya berubah? Dari mengerem. Iya, benar, Andika. Dari mana tahu kecepatannya berubah? Dari awal kecepatannya dengan kecepatan tertentu sampai tiba-tiba mengerem. Mengerem itu berarti kan mengurangi kecepatan dia. Kecepatan sudah berubah, berarti dia pasti GLBB. Dari mana tahu dia GLBB jenisnya diperlambat? Karena pada saat ngerem kecepatannya berkurang. Oke, karena saat mengerem kecepatannya berkurang. Berarti awalnya kecepatan tertentu, akhirnya kecepatannya lebih kecil berarti ya, gitu maksudnya ya? Ya, Bu. Ya, berarti dia geraknya diperlambat. Oke. Nah, di sini alasannya yang mau Ibu koreksi. Kok bisa jadi karena? Berarti seakan-akan percepatan ini sebagai penyebab. Padahal kan kecepatan yang berubah yang menimbulkan adanya percepatan. Jangan dibalik yang mana asalnya, ya. Kemudian, besaran yang terdapat dalam gerak tersebut adalah kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu. Oke, sudah benar. Ya, bisa ya, Pascal? Bisa dimengerti? Ya, Bu. Kelompok lain bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tunjukkan, kok Ibu stop share ya? Ibu tunjukkan PowerPoint-nya. Dari sini ya, tadi. Nah, tadi kalian sudah belajar dari diskusi kelompok, kalian sudah belajar tentang gerak lurus. Gerak lurus itu dibagi menjadi apa? Pertama, di sini apa saja yang kita pelajari di gerak lurus? Ada tentang jarak dengan perpindahan. Kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Nah, dari mana datangnya kelajuan? Kelajuan berarti jarak dibagi waktu. Jarak itu apa? Panjang lintasan yang ditempuh benda. Besaran ini, jarak dan kelajuan ini merupakan besaran skalar. Ya, berarti besaran yang hanya memperhatikan nilai saja, arahnya tidak. Kemudian, di sini ada perpindahan, seperti yang sudah disebutkan tadi pengertiannya sama temannya, yaitu perubahan posisi benda dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian, kalau perpindahan ini dihitung dalam sekian detik, berarti kita punya kecepatan. Jadi, kecepatan itu apa? Perpindahan dalam selang waktu tertentu. Ini termasuk besaran vektor. Jadi bisa sekarang dimengerti ya, apa sih bedanya jarak dengan perpindahan. Kemudian, nah ini bagian-bagian gerak lurusnya. Gerak lurus itu dibagi menjadi GLB dan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Persamaan apa yang berlaku? Nah, lihat, di GLB cirinya kecepatannya konstan. Percepatannya 0, karena tidak ada perubahan kecepatan. Persamaan yang berlaku ya seperti itu yang tampil di layar. S0 itu apa? S0 itulah posisi mula-mula benda. Ya. Nah, kemudian di GLBB itu jenisnya dibagi lagi menjadi GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, persamaan apa yang berlaku? A-nya konstan. Kalau tadi
Di GLB V yang konstan. Kalau di GLBB A yang konstan. Itu persamaan yang berlaku, seperti yang tampil di layar. Coba sekarang, Ibu punya satu soal untuk ngecek kalian sudah paham belum tentang GLB dan GLB tadi. Silakan, karena waktu kita terbatas, Ibu kasih waktu 4 menit. Ayo, coba 4 menit. Sudah? Ada yang bisa menjawab? Sudah Bu, udah tak kirim ke private Bu. Oke, siapa ini? Bayu. Bayu buatkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Saat menempuh 8 meter itu untuk mencari A. Ini didapatkan sekian. VT didapatkan V kuadrat. Nah, yang proses pertama ini dihitung untuk menentukan A. Karena tadi sesuai konsep yang sudah kita bahas, percepatan pada GLBB bernilai konstan. Jadi kita mau cari A, karena A di sini berlaku juga untuk keadaan kedua. Seperti itu. Bisa dimengerti ini anak-anak? Bisa Bu. Cuma nanti Bayu, tolong biasakan kalau soal hitungan dibuat dari diketahui, ditanya, dan dijawab. Dan lihat satuan akhirnya apa satuannya. A satuannya apa, S satuannya apa. Ya. Baik, dari semua yang sudah kita bahas tadi, siapa yang mau bantu Ibu? Apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Jarak itu lintasan yang ditempuh, Bu. Ada lagi? Apa lagi kesimpulan yang lain yang kalian dapatkan? GLBB itu dibagi menjadi 2, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Tadi sudah benar yang disampaikan oleh teman kalian ya. Tadi kita sudah bahas pertama dulu, biar berurutan. Gerak lurus, gerak dengan lintasan yang lurus. Jarak sudah tadi disebutkan pengertiannya dengan perpindahan. Kemudian gerak lurus dibedakan menjadi GLBB dipercepat dan diperlambat sudah. Cuma belum disebutkan kalau gerak lurus itu ada GLB dan GLBB. Baru masuk ke pembagian GLBB ya. Kemudian ciri khasnya GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah, percepatannya yang tetap. Oke. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa Bu. Baik. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu, kalian punya saran atau masukan selama pembelajaran tadi seperti tadi kan ada beberapa kendala, mungkin ada masukannya atau ada kesan-pesannya selama pembelajaran ini, silakan. Video lomba larinya lucu, Bu. Materinya kurang dibaca aja lagi, Bu. Ya, Desta baca lagi materinya dan jangan sekedar lewat bacanya ya. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang masih di kaitan gerak lurus, yaitu gerak vertikal. Kemudian, untuk pembelajaran ini, Ibu sudah berikan tugas dan juga ada tes formatifnya. Semuanya sudah Ibu unggah di LMS. Oke, itu saja. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, Bu. Oke, Ya, kalau Bu. tidak, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera pelajaran tatap muka, karena rasanya lebih enak ya kalau tatap muka langsung. Sebelum kita akhiri, Ibu minta tolong pimpin doa dulu untuk menutup kegiatan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Om Santi Santi Santi. Om. Santi, Om. Oke, silakan boleh leave meeting ya.